Damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku, bertemu kembali dengan renungan ajaran hidup. Saudara, kali ini kita akan merenungkan tema upah melayani dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus berkenan memanggil orang-orang biasa. Maksudnya bukan para murid, sejumlah 70 orang untuk pergi mendahului Yesus, mendatangi 70 bangsa kafir yang akan dilewati Yesus menuju Yerusalem. Mereka menerima upah dari Tuhan Yesus karena mereka bersungguh-sungguh melaksanakan pelayanan yang dikehendaki Tuhan Yesus. Apa upah yang diterima oleh para utusan? Saudara, sesungguhnya kita yang bersedia melayani Dia dengan sungguh-sungguh juga akan menerima upahnya. Apa upah yang akan kita terima jika menjadi pelayannya yang sungguh-sungguh? Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan menerima firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, agar kami dimampukan untuk memahami dan melaksanakan dalam kehidupan. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita terima dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 dan dilanjutkan ayat 17 sampai 20 yang tertulis demikian. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Di ayat 70, di ayat 17 sampai 20, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dari tema tadi dengan bacaan yang telah kita dengar bersama, ternyata 70 utusan menerima upah, mendapat kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Kenyataannya kuasa itu ditambah meluas untuk pengusiran roh jahat. Yesus melihat tanda itu, tahta iblis sedang runtuh. Ular dan kalajengking adalah lambang kejahatan rohani yang menggambarkan kekuatan yang paling berbahaya dari kejahatan rohani. Kristus memperingatkan para utusan tidak boleh menjadikan kuasa atas setan-setan atau keberhasilan dalam pelayanan sebagai sumber pokok sukacita mereka. Sukacita mereka harus datang dari kenyataan telah dibebaskan dari dosa dan sedang menuju ke surga karena nama mereka terdaftar dalam kitab Allah atau kitab kehidupan. Puji Tuhan, begitu besar anugerah Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang dengan sukacita menerima panggilan pelayanan dan melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati dan totalitas pelayanan, dan siap menghadapi segala risiko. Saudaraku, dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, apa maknanya bagi para pelayan Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, dan rela menghadapi segala risiko dari pelayanan yang dilakukan? Saudara, sesungguhnya para pelayan yang menjawab panggilan Tuhan untuk memberitakan kedatangan Yesus dan karya penyelamatannya juga mendapat upahnya, yaitu para pelayan yang melayani kehendak Tuhan untuk membangun, menguatkan, mengingatkan, bahkan
mempertobatkan ketika domba-domba Allah menyimpang dari jalan Tuhan. Di samping itu, para pelayan Tuhan yang ada di luar tembok gereja sebagai apapun yang secara sungguh-sungguh melakukan karya, memberitahukan karya Kristus dalam kehidupan Tuhan Yesus, berkenan memberkati dan memberi upah. Yang pertama, Tuhan memberi kuasa. Para pelayan diberi kuasa melalui pekerjaan yang dilakukan, menjadi berhasil, dimampukan mengatasi halangan rintangan dalam pekerjaannya. Tuhan juga memberkati, doanya didengar dan dikabulkan. Tuhan juga memberi kuasa atas kuasa-kuasa jahat, iblis dengan segala penampilannya yang akan mencelakai bahkan menggagalkan pekerjaannya, yang berarti menggagalkan pekerjaan Allah. Yang kedua, Tuhan memberi hikmat untuk melakukan pekerjaan sehingga karya Kristus terlaksana melalui pelayanan yang dilakukan. Bahkan Tuhan semakin menambah-nambahkan hikmat dan kemampuan untuk melakukan inovasi-inovasi dan pengembangan dalam pelayanan, sehingga pekerjaan karya Tuhan terlaksana seturut dengan kehendak-Nya. Dan yang terpenting, para pelayan yang melayani dengan sungguh-sungguh telah tercatat dalam kitab kehidupan, terdaftar di surga dalam kehidupan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu bagi para pelayan-Mu yang telah Engkau panggil, Engkau pakai, dan Engkau berkati dalam pekerjaan pelayanan yang Engkau kehendaki. Engkau berkenan melindungi dan senantiasa memberkati dari setiap karya pelayanan yang Engkau kehendaki. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.